Selamat datang kembali di pembahasan kita. Anda sudah berbagi beberapa kutipan menarik nih dari Skin in the Game karya Nassim Taleb. Khususnya, kita mau lihat bab 18, bagaimana menjadi rasional tentang rasionalitas, dan bab 19 juga ya. Iya, betul. Buku ini kayaknya menantang banget ya, pemahaman umum kita soal rasionalitas. Siap nih kita bongkar bareng-bareng? Siap dong. Jadi fokus utama di bab-bab ini, terutama ya bab 18 itu geser pemahaman kita. Rasionalitas itu bukan soal keyakinan kita logis atau kedengaran pinter apa enggak, Oh, bukan itu ya. Terus apa dong? tapi soal apakah tindakan-tindakan kita secara kolektif gitu ya, itu memastikan kita bisa bertahan hidup dalam jangka panjang. Bertahan hidup. Iya, rasionalitas sejati itu, kata Taleb, yang nggak bisa dipisahkan dari survival dan punya skin in the game. Artinya ya, kita nanggung konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Mari kita bedah lebih dalam. Oke. Jadi, ini bukan sekedar soal logika formal atau benar secara intelektual gitu ya, yang sering kita dengar di kampus gitu. Bukan itu? Taleb kan menekankan prinsip lama itu, primum vivere, deinde philosophari. Hidup dulu, baru filsafat. Nah, itu dia. Jadi, rasionalitas di sini lebih ke pragmatisme evolusioner. Apa yang terbukti berhasil, bikin kita bertahan hidup lama gitu ya. Kayak balik ke dasar banget. Persis, ukurannya itu. Ya kemampuan bikin kita atau sistem kita tetap ada, tetap bertahan. Dan ini nyambung banget sama skin in the game. Nyambung ya? Gimana tuh nyambungnya? Gini, omongan atau keyakinan di kepala aja itu kan cheap talk, murah, gampang diucapin. Keyakinan sejati kita itu apa yang benar-benar kita pegang cuma kelihatan dari risiko yang berani kita ambil. Tindakan dan konsekuensi itu yang jadi bukti. Jadi kalau nggak ada risiko pribadi, ya omong kosong aja gitu ya. Bisa dibilang gitu, cuma hiasan. Nah, ngomongin risiko, ini nyambung ke konsep yang agak teknis nih, tapi penting banget kayaknya di bab 19. Ergodisitas. Kedengarannya agak, gimana ya, akademis. Haha, iya sih. Tapi kayaknya ini kunci buat paham kenapa fokus ke survival itu krusial banget. Bisa dijelasin lebih dalam nggak? Bisa. Coba kita pakai analogi kasino yang sering disebut itu, tapi kita perdalam dikit. Bayangin ada 100 orang beda masuk kasino. Masing-masing main sekali aja. Oke. Paling cuma 1 atau 2 orang yang bangkrut kan? Ini namanya probabilitas ensemble buat kelompok. Oke. Probabilitas kelompok. Nah, sekarang bayangin, 1 orang aja masuk kasino 100 kali berturut-turut. Sendirian ya? Iya, sendirian. Peluang dia akhirnya bangkrut itu jadi deket banget ke 100%. Ini probabilitas waktu buat individu. Wah, beda banget ya hasilnya. Probabilitas waktu. Urutan kejadian sama kemungkinan kena kehancuran atau ruin itu fatal. Fatal ya? Iya, karena kehancuran itu kayak tembok. Sekali nabrak, bangkrut, atau sistemnya kolaps, ya udah, selesai, nggak ada main lagi dari nol. Oke, paham. Jadi ergodisitas ini nunjukin bedanya nasib rata-rata sekelompok orang sama nasib satu orang kalau diulang-ulang terus ya. Kalau gitu, rasionalitas sejati versi Taleb ini artinya kita harus utamain strategi biar nggak hancur sama sekali. Bukan ngejar untung dede sesaat. Benar sekali, itu intinya. Rasionalitas fundamental itu soal gimana kita memanage resiko biar nggak kena skenario kehancuran yang nggak bisa dibalikin lagi. Irreversible ruin, baik buat diri sendiri maupun buat sistem yang lebih besar. Jadi nggak peduli seberapa kecil peluangnya ya. Nggak peduli. Mau peluangnya 0,001%, kalau akibatnya itu kehancuran total, ya potensi untung sebesar apapun jadi nggak relevan. Masuk akal. Ini juga yang jadi dasar kenapa investor kayak Warren Buffett itu strateginya bilang nggak ke hampir semua tawaran. Dia nyaring banget buat hindarin risiko fatal. Oh, risiko yang bikin dia keluar dari permainan ya? Betul. Fokusnya bukan maksimalin untung rata-rata, tapi mastiin dia selamat biar bisa main terus besok. Ini nyambung juga nih sama kritik Taleb soal cara kita sering salah bandingin risiko ya. Kayak yang bandingin kematian karena Ebola sama tenggelam di bak mandi cuma dari data aja gitu. Nah, itu dia. Itu yang Taleb sebut empirisme naif. Empirisme naif. Iya. Kesalahan fatal kalau kita nyamain risiko cuma lihat seringnya kejadian di masa lalu, tapi nggak paham sifatnya gimana. Kita nggak bisa bandingin risiko sistemik yang bisa nular dan nyebar kayak wabah. Yang bisa hancurin semua gitu ya. Iya, sama resiko idiosinkratik yang sifatnya personal, kayak kecelakaan tunggal. Dampaknya kan terbatas. Beda skala ya. Jelas.
Bedanya satunya bisa bikin ruin skala besar, satunya enggak. Nenek kita aja, tanpa perlu ngitung probabilitas, sebenarnya paham kok. Dia pasti lebih khawatir sama penyakit menular di kampung daripada ada satu orang kesamber petir, kan? Iya juga ya, fokusnya ke ancaman bersama. Betul, ancaman kolektif. Kalau gitu intinya nih, rasionalitas kalau kita lihat dari kacamata skin in the game, khususnya dari bab 18 dan 19 ini, ya soal seni bertahan hidup jangka panjang aja ya. Bisa dibilang gitu. Tentang gimana kita ngelola risiko kejadian langka, tapi dampaknya dahsyat yang sering disebut tail risk itu, demi mastingin kita dan sistem kita tetap eksis. Ringkasnya begitu, rasionalitas ala Taleb ini bukan soal argumen atau model kita canggih apa enggak, tapi soal seberapa efektif tindakan praktis kita buat jalan di dunia nyata yang nggak pasti ini. Biar kita tetap ada di masa depan ya. Iya, biar kita dan suku kita atau sistem kita tetap ada. Kuncinya itu hindari kehancuran permanen. Pastiin kita tetap in the game. Ini rasionalitas yang diuji waktu, bukan cuma logika di atas kertas. Wah, ini benar-benar nantang cara pikir kita soal rasionalitas ya. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan. Jangan-jangan nih, beberapa praktek, tradisi, atau bahkan tahayul yang sering kita anggap irasional, mungkin sebenarnya itu bentuk rasionalitas kolektif yang mendalam, mekanisme bertahan hidup yang udah teruji zaman, yang justru ngelindungin kita dari resiko kehancuran yang nggak kelihatan di model-model sederhana kita. Menarik itu. Sesuatu buat kita pikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.